mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu berkatalah ia kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu dapat berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam kegelapan. Kau memang penuh dan rumah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ dan pergi untuk ketiga kalinya berdoa. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia serombongan besar orang, membawa pedang dan pentung. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium, itulah dia. Tangkaplah dia. Lalu segera ia maju mendapati Yesus dan berkata, dan menciumnya, tetapi Yesus menjawab. Maka segeralah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang yang menyertai dia mengulurkan tangannya menghunus pedangnya hingga telinganya putus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan untuk menolong aku? Kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu ini aku penyamun, sehingga engkau datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi. lalu semua muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan,
Lalu kata imam besar itu kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apa engkau Mesias anak Allah atau tidak? Engkau sendiri telah mengatakannya. Akan tetapi, mulai dari sekarang kau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa perlu saksi lagi? Kamu sendiri telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahinya, menijunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya